Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberikan kesempatan untuk saat yang teduh, saat di mana kami boleh mendengarkan kembali sabdamu. Biarlah Engkau berkenan membuka pikiran kami, mata batin kami, sehingga firman-Mu itu dapat dipahami, dimengerti, dan tersimpan di tempat yang paling indah dalam hidup kami, yakni hati kami. Firman itulah yang akan menggerakkan seluruh bagian tubuh kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Biarlah Bapa menolong hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seiring dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan kita mengingat kembali peristiwa itu diikuti oleh murid-murid Tuhan Yesus dengan sehati sepikir berdoa, menantikan Roh Kudus tercurah kepada mereka. Maka sebagai gereja, kita pun dalam ibadah-ibadah kita pada saat setelah kenaikan itu, kita akan mengingat kembali tentang karya Roh Kudus, tentang janji Tuhan akan kedatangan Roh Kudus. Selanjutnya juga karya Roh Kudus itu terhadap orang-orang percaya. Hari ini kita akan membaca Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 tentang Tuhan Yesus menjanjikan penghibur atau penolong. Saya akan membacakan untuk kita semua Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di sana pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memeliharanya dengan melakukannya. Haleluya. Yesus menjanjikan penghibur atau penolong. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika Yesus bicara tentang janji akan kedatangan Roh Kudus, Roh penolong dan Roh penghibur itu, ada sebuah
tema yang hendak disampaikan kepada para murid dan kepada kita semua. Apa itu? Dalam ayat 15 kita lihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Jadi kedatangan nanti Roh Penolong yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah untuk melengkapi, untuk memampukan Anda dan saya dalam rangka ini, yaitu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi aku, kata Tuhan, dia akan menuruti perintahku. Saudara-saudara, saya selalu menekankan, yang namanya perintah seringkali dipahami oleh orang, oleh kita, membebani. Diperintah, disuruh. Berarti orang yang memerintah itu posisinya ada di atas kita. Orang yang menyuruh itu berarti kita bawahannya. Dan ketika kita menanggapi ini, selalu saja ada rasa aku terbeban untuk melakukan itu. Betul, Tuhan ada di atas kita. Tuhan jauh lebih berkuasa. Tapi bukankah selalu saja ada bahwa orang yang memikirkan melakukan perintah Tuhan itu semacam kewajiban yang harus dilakukan dengan susah payah, yang dibayangkannya dengan beban berat. Kalau kita lihat dalam rangka atau frame, kalau kamu mengasihi dalam rangka kasih, kita bisa melihat sebenarnya menelusuri. Orang melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh yang dicintainya itu, pasti ini bukan sebuah beban. Kalau saya bayangkan demikian. Ada yang ingat ketika masih pacaran? Bagaimana kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Untuk Ko Acun sama pacarnya dulu, apakah ketika Ci Uyen meminta sesuatu, terpaksa nggak kira-kira? Pasti ada. Mungkin kalau lagi nggak mood, mungkin kalau lagi nggak ada. Atau Karim, ketika Tri meminta sesuatu dulu, bukan sekarang. Ketika lagi seneng-senengnya, ngajak nonton di bioskop, gimana rasanya? Ada sesuatu yang ingin diberikan bahkan lebih sebenarnya dari yang diminta oleh kekasih kita. Baru-baru ini saya melihat kisah tragis ya. Kisahnya ada di Chungho sana, di Cina. Sudah tahu ada seorang yang begitu jatuh cinta sama pemuda, sama
Ya, pemudi tentunya. Dia bekerja keras, bahkan melakukan apapun. Lalu uangnya dia kirim supaya pacarnya bahagia, senang. Waktu dia melakukan itu, dia bertahan tuh menyisihkan uang gajinya. Dia tidak makan seperti kebanyakan teman-temannya supaya bisa membahagiakan pacarnya. Dihitung-hitung konon jumlahnya kalau diuangkan ke rupiah itu bisa 1 M lebih. Ini pacarannya jarak jauh. Ternyata suatu ketika ia mendapat kabar bahwa pacarnya ini hendak menikah dengan orang lain. Jadi betapa hancurnya dia. Terakhir dia memberikan pesan pada pacarnya, belikan aku makanan McD kalau nggak salah. Sebab aku tidak lagi punya uang. Uangnya sudah aku kirim ke kamu semua. Itulah barangkali pesan terakhir dan ia naik ke sebuah jembatan, menceburkan diri dan mati. Yang saya mau katakan bukan matinya, bukan endingnya, tapi bagaimana ketika ia mencintai seorang pemudi ini, dia betul-betul melakukan untuk mengasihi, mencintai itu, menyisihkan uangnya. Tentu saya bayangkan dengan sukacita pada waktu itu, bukan dengan paksaan. Meskipun nanti kita akan mengatakan, oh itu kan ada embel-embelnya karena dia sedang kasmaran. Tapi saat orang, ya tadi saya katakan, saat orang Anda mencintai seseorang, pasti Anda akan melakukan segala sesuatu itu bukan menjadi beban, tetapi sesuatu ini sebagai ungkapan, sebagai jalan saya mencintai, mengasihi. Saya sering gambarkan dulu, ya saya juga pacaran lama. Ketika suatu hari itu sedang musim hujan dan banjir masih tinggi banget. Pacar saya mau datang, waktu itu saya tinggal di Grogol. Di Grogol depan Citraland itu banjirnya sepaha ke atas. Tidak ada kendaraan yang bisa lewat. Di tempat saya kos, tempat saya diem itu juga sudah banjir masuk ke kamar. Saya berpikir kayaknya sih nggak akan datang karena susah. Tiba-tiba jam 10, kayaknya jam 11 begitu. Jam 11 pagi, bukan jam 11 malam. Dia datang. Dia nongol. Dia hadir. Dan saya terkejut, bagaimana kamu datang? Banyak cara untuk saya bisa datang. Terus pakai apa? Saya kan penasaran. Saya sewa ojek sepeda dong. Waktu itu masih ada seperti di kota tua itu, ojek sepeda ontel. Dia bercerita, tahu nggak, waktu di perjalanan aku dibonceng sama ojek itu, banyak sekali yang menyuitin begitu ya, sweet gitu, mesra amat gitu kan. Padahal dengan tukang ojek. Kenapa? Untuk berjumpa dengan saya. Ketika ditanya apakah kamu mengalami sebuah hal yang mungkin membebani dia, dia mengatakan enggak.
Saya senang aja bisa ketemu kamu. Saudara-saudara, orang yang sedang mengasihi seseorang, tampaknya untuk orang yang melihat, ini adalah sebuah pengorbanan. Tetapi untuk orang yang menjalaninya, tidak. Saya sedang melakukan untuk menyenangkan orang yang saya kasih. Demikian pula dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan betul-betul, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu bukan beban, tetapi ini jalan, ini sarana untuk Anda, untuk saya bisa mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, Anda melakukan apapun tidak akan kehilangan energi. Kita tidak akan merasa ini beban berat. Ini adalah sarana saya untuk mengasihi, membalas cinta kasih Tuhan itu. Nah, Tuhan tahu nih bahwa untuk mengasihinya, tentunya melalui sesama, untuk menjadi saksi Tuhan, itu bukan perkara mudah. Apalagi ketika Yesus akan pergi, akan naik ke surga, pergi kepada Bapaknya. Mereka tidak ada lagi, atau Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Menghadapi orang-orang yang disebutkan tidak mengenal aku dan tidak mengenal Tuhan, artinya orang-orang yang membenci Yesus itu bukan perkara yang mudah. Apalagi Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, untuk itu Yesus mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai atau seperti orang anak yatim piatu yang tidak ada orang yang melindunginya. Aku akan mengirimkan roh penolong, roh penghibur, Parakletos itu. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan, Roh Kudus itu hadir menolong orang percaya. Tujuannya adalah agar anak-anak Tuhan, agar saudara, Anda dan saya mampu mengasihi Tuhan Yesus, mampu melakukan tugas kesaksian dengan baik, dengan optimal, malah dengan sukacita. Jadi disitulah sebetulnya peran Roh Kudus untuk menghibur, menolong kita. Ayo, kamu kuat, kamu bisa melakukannya. Roh Kudus itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ia akan ada dan tinggal di dalam kamu. Seperti aku tinggal di dalam Bapa. Bapa di dalam aku, Roh Kudus itu ada di dalam kamu, dan di situ akan menguatkan kamu untuk melakukan tugas kesaksian ini. Maka kalau kamu mengasihi aku ada di dalam kamu. Kamu ada di dalam aku, dan kita ada di dalam kasih Bapa. Jadi disitulah sebetulnya peran Roh Kudus untuk orang percaya ini. Saudara-saudara, bukan dengan melankolis kita sedih, ya. Harapan kita tidak terpenuhi, keinginan kita beli mobil, beli rumah itu tidak kesampaian. Lalu kita sedih, di situ Roh Kudus menghibur kita, ayo loh jangan sedih, kamu usaha lagi. Bukan begitu sepertinya. Bukan kesedihan-kesedihan yang begitu yang ditolong oleh Roh Kudus, tetapi memampukan Anda dan saya supaya kita hidup dalam kesaksian. Kesaksian yang benar sebagai anak-anak Tuhan di dunia yang tidak mengenal Tuhan jelas berat, jelas tidak mudah. Dan untuk itu Anda dan saya ditopang oleh Roh Kudus supaya bisa melakukannya. Hidup bukan mengasihani diri sendiri lalu dihibur Roh Kudus, bukan begitu.
tapi hidup sama seperti Yesus, memberikan kesaksian, bahkan memberikan nyawanya untuk orang lain, itulah yang harus kita turuti, itulah yang harus kita ikuti, dan untuk kita mampu melakukannya, Roh Kudus menopang kita, menolong kita. Nah, biarlah kita merasakan kuat kuasa Roh Kudus itu di dalam diri kita. Sehingga tugas kesaksian setiap saat sebagai anak-anak Tuhan itu nampak dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang bersuka cita, memancarkan kasih Tuhan dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang menyenangkan, kita menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh diingatkan kembali oleh pesan Tuhan Yesus tentang janjinya, yaitu kehadiran Roh Penolong, Roh Penghibur yang akan menguatkan kami semua untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini, yaitu dengan mencintai Tuhan melalui sesama. Untuk itu memang tidak mudah, tetapi kuat kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kami untuk melakukannya. Kami berdoa, memohon dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.